Assalamualaikum, halo siswa-siswi kelas 7. Kembali lagi pada mata pelajaran matematika kelas 7 di semester ganjil. Perhatikan ketentuan belajar matematika yang telah kita sepakati di awal. Materi hari ini yaitu materi bab 2 mengenai himpunan. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Sekarang, mari kita mengamati. Terdapat dua buah gambar. Apakah kalian mengetahui suku apa saja yang terdapat pada gambar di samping? Perhatikan pada gambar pertama. Pada gambar pertama yaitu kumpulan suku Dayak. Pada gambar kedua yaitu kumpulan suku Asmat. Mari mengamati kembali. Terdapat dua buah gambar. Pada gambar yang pertama, yaitu kumpulan kue tradisional. Gambar yang kedua, yaitu kumpulan makanan junk food ya. Nah, kumpulan makanan mana yang lebih kalian sukai dari kedua gambar tersebut? Apakah kue tradisional atau makanan junk food? Berikut adalah peta konsep dari materi himpunan. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian himpunan, pengertian bukan himpunan, dan 3 macam penyajian himpunan. Apa itu himpunan? Adakah yang sudah baca di buku apa yang dimaksud dengan himpunan? Ya, himpunan adalah kelompok, kumpulan, kelas, atau gerombolan. Maka, definisi himpunan yaitu sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama, ciri atau sifat, dan terdefinisi dengan jelas. Nah, dapatkah kamu membedakan antara himpunan dan bukan himpunan? Perhatikan kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus termasuk dalam himpunan. Kumpulan siswa laki-laki, karena jelas ya, siswa laki-laki termasuk dalam himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M, mangga misalnya, manggis misalnya. Kumpulan binatang berkaki dua, bebek, ayam, burung, dan lain-lain. Nah, perhatikan sekarang kumpulan yang termasuk bukan himpunan apa saja. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Apakah kamu dapat menyebutkan siswa yang pandai di sekolahmu? Bagaimanakah ukuran siswa yang pandai? Kumpulan makanan yang lezat. Setiap orang tentu memiliki definisi lezat yang berbeda, maka kita tidak bisa menyebutkan apa saja makanan yang lezat. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Dalam hal ini, pelajaran yang disenangi siswa pasti bermacam-macam, maka kita tidak bisa menyebutkan kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kumpulan lukisan yang indah. Indikator indah juga relatif, maka kita tidak bisa menyebutkan lukisan yang indah itu seperti apa. Berikut adalah penyajian himpunan. Ada 3 macam penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu cara penyajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi.
Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Perhatikan, ketika kita menuliskan himpunan, notasinya pasti selalu ada kurung kurawal dan notasinya huruf kapital. Huruf kapital. Misalnya A, B, C, D, G, H, dan lain-lain. Itu harus huruf kapital. Nah, contoh dari enumerasi, kita menyebutkan anggota-anggotanya. Anggota himpunan A, 3, 5, 7. Lalu anggota himpunan B, 2, 3, 5, 7. Anggota himpunan C, A, I, U, E, O. Anggota himpunan D, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Penyajian yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan himpunan pada halaman sebelumnya dan bandingkan dengan contoh di bawah ini. Perhatikan, contohnya A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Tadi A itu apa saja? Kalau kita notasikan, kita sebutkan lebih dari 1 dan kurang dari 8 tetapi hanya bilangan ganjil, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, kalimat seperti ini, kalimat A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, ini termasuk dalam penyajian menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Sifat ya. Contoh yang kedua, untuk B. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kalau cara penyajian yang pertama berarti bagaimana? B sama dengan prima yang kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Seperti itu ya. Lalu yang C. Perhatikan contoh C. C adalah himpunan semua huruf vokal dan abjad Latin. Apa saja tadi yang C? C adalah vokal ya. A, I, U, E, O. Lalu untuk contoh yang D, D adalah himpunan bilangan bulat. Maka bilangan bulat apa saja? Semua bilangan yang negatif juga ya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 juga bilangan bulat, 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menyatakan suatu himpunan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, maka menuliskannya seperti ini. Berupa kalimat. Sedikit informasi, perhatikan. Nomor 1, himpunan semua bilangan asli dinotasikan A. Anggota A berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli, mulai dari angka 1. Nomor 2, himpunan semua bilangan cacah dinotasikan C. Anggota C adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan bahwa bilangan cacah dimulai dari angka 0. Ketiga, himpunan semua bilangan bulat dinotasikan B. Anggota B sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, himpunan semua bilangan real dinotasikan R. Contoh bilangan real, akar 3, 2/3, 3/4, 0,45. Penyajian yang ketiga yaitu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, perhatikan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasinya, perhatikan ya, ada kurung kurawal, ada tanda X,
lalu tanda ini, garis lurus ini, P besar dalam kurung X, lalu ditutup dengan kurung kurawal kembali, di mana X mewakili anggota dari himpunan. PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Misalnya, A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti ini, berarti cara penyajian yang ketiga. Jika anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka notasi pembentuk himpunannya adalah A sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, lambang ini bisa dibaca sebagai, perhatikan yang ada di dalam kotak, himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli, atau himpunan bilangan asli kurang dari 6. Contoh yang A, perhatikan contoh A, X himpunan X sedemikian sehingga 1 kurang dari X kurang dari 8. X adalah elemen bilangan ganjil. Maka kalau kita sebutkan anggotanya, anggota dari himpunan A apa saja? Bilangan ganjil antara 1 sampai 8. Ada 3, 5, dan 7. Lalu yang kedua, contohnya himpunan B. Himpunan Y sedemikian sehingga Y kurang dari 10. Y adalah elemen bilangan prima. Sekarang, maka anggota dari himpunan B yaitu yang kurang dari 10 dan bilangan prima. 2, 3, 5, 7. Seperti itu ya. Lalu yang C, contoh C, Z, himpunan Z sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Maka apa saja anggota dari himpunan C? Vokal dari abjad Latin. Vokal berarti A, I, U, E, O. Seperti itu. Itu adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama, fokus pada contoh nomor 1. Ketika dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, anggotanya misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, dinyatakan dengan sifat keanggotaannya atau penyajian yang kedua yaitu bilangan ganjil yang kurang dari 10. Benar ya? Bilangan ganjil yang kurang dari 10 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Lalu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu X sedemikian sehingga X kurang dari 10, X adalah anggota elemen ganjil. Seperti itu. Lalu perhatikan untuk contoh yang kedua. Fokus pada contoh kedua. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Anggotanya misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bagaimana ketika dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, yaitu bilangan prima yang kurang dari 14. Benar ya? Bilangan prima kurang dari 14, anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Lalu bagaimana cara penyajian dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan? Yaitu seperti ini, perhatikan. Himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 14 dan X anggota elemen prima. Nah, materi himpunan pada pertemuan ini dapat kalian pelajari dari buku paket matematika halaman 109 sampai 121.
Nah, ini adalah latihan soal. Lengkapilah tabel berikut ini. Kalian diminta untuk mengisi titik-titiknya sesuai dengan contoh pada nomor 1. Perhatikan contoh nomor 1. P anggotanya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, maka dapat dituliskan bilangan asli yang kurang dari 10. Benar ya, bilangan asli dimulai dari angka 1, tapi kurang dari 10, maka adalah 1 sampai 9. Nah, ketika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka P sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 10 dan X elemen bilangan asli. Seperti itu ya. X kurang dari 10 dan bilangan asli, maka anggotanya adalah 1 sampai 9. Seperti itu. Begitupun untuk yang nomor 2. Misalnya K bilangannya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, K sama dengan bilangan prima yang kurang dari 15, betul ya? Prima dimulai dari angka 2 dan kurang dari 15. Berarti ini anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka bagaimanakah ketika kalian menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan? Gitu ya. Lalu untuk yang nomor 3, sudah diketahui penyajian kedua dan penyajian ketiga. Kalian harus menyatakan dengan penyajian menyebutkan anggotanya. Untuk yang nomor 4 juga sama, kalian diminta untuk dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Untuk yang nomor 5, kalian diminta untuk dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Paham ya? Selanjutnya, beri tanda checklist di kolom yang tepat. Nomor 6 sampai nomor 11. Apakah pernyataan tersebut termasuk himpunan atau bukan himpunan? Nah, perhatikan. Kumpulan hewan yang hidup di air. Bisakah kalian menyebutkan? Ada apa saja? Ikan, penyu, misalnya cumi-cumi, dan lain-lain. Gitu ya. Kalian bisa menyebutkan. Maka itu termasuk ke dalam himpunan. Bukan himpunannya kita coret. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Apakah kalian bisa menyebutkan kumpulan orang kaya di Indonesia? Kumpulan orang kaya di Indonesia itu, kaya itu relatif ya nak, maka kita tidak bisa menyebutkan siapa saja orang-orang yang kaya di Indonesia. Maka apakah dia termasuk himpunan atau bukan himpunan? Begitupun sampai nomor 11. Baik, semangat selalu siswa-siswi kelas 7.